Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dan konsep-konsep dalam manajemen strategik. Ya, kita tahu bahwa manajemen strategik itu memiliki model yang pertama itu adalah mulai dari pre-planning. Pre-planning itu terdiri dari dua hal, yaitu pre-planning activities dan yang satunya lagi organizational assessment. Itu yang pertama. Setelah pre-planning, yang kedua itu adalah strategic planning, ya, seperti yang kemarin kita sampaikan. Di strategic planning itu bahwa perusahaan itu harus memiliki visi dan misi maupun guidance principle. Yang ini yang kita bahas di minggu kemarin. Kemudian di strategic planning juga berbicara mengenai strategic goal dan lebih ke arah development, ya. Jadi strategik yang nanti akan digunakan tentunya harus dilakukan developmentnya di situ, ya. Kemudian yang kita bicarakan kemarin juga mengenai implementasinya itu ada 4. Yang pertama itu adalah communicate untuk progress, kemudian track status, kemudian take action, dan yang terakhir itu adalah develop untuk action plan-nya. Kemudian baru dilakukan pengukuran, ya, pengukuran untuk ditentukan resultnya seperti apa, ya. Kemudian dilakukan analisa dan evaluasi, ya. Tentunya yang terakhir implementasinya seperti apa, kemudian nanti apakah manajemen strategik di perusahaan itu telah dilakukan atau dilaksanakan dengan baik atau tidak, yaitu mengenai the strategic management model, ya. Kemudian dalam kaitannya dengan bisnis model, kita tahu bahwa saat ini telah terjadi beberapa perubahan yang terjadi di perusahaan, ya. Contohnya dengan adanya Uber, ya, dengan adanya Grab, dengan adanya Gojek, banyak industri-industri yang lain yang merupakan kompetitor itu mengalami masalah. Ya, Bluebird kita tahu setelah adanya Grab atau Uber, labanya menurun. Nah, yang terjadi adalah dengan berjalannya waktu, kalau perusahaan itu yang selama ini menjadi kompetitor akan bersaing, itu akan berat. Ya, Bluebird sebagai perusahaan besar, yang perusahaan lama, yang melibatkan banyak armada, melibatkan banyak karyawan, bersaing dengan aplikasi, di mana aplikasi itu tidak memiliki unit, ya. Uber, Grab kan tidak memiliki unit, dia kerjasama, ya. Dia kerjasama dengan pihak lain. Dia tidak menanggung risiko cost untuk driver, ya. Dia tidak menanggung risiko kecelakaan, ya, dan lain-lain. Jadi operasional cost-nya rendah, otomatis kalah. Konvensional, ya, bisnis konvensional akan kalah dibanding dengan bisnis yang sudah online. Saya akan memberikan contoh mengenai bisnis-bisnis yang
dengan adanya teknologi itu bisnis bisa bangkrut. Saya mengambil contoh kamera Kodak. Kita tahu Kodak merupakan perusahaan multinasional ya yang berbasis di Amerika. Kodak itu karyawannya itu di tahun 2005 mencapai 51.100 karyawan. Kemudian Kodak itu memegang peranan dominan ya, menjadi pioner dalam bisnis fotografi film dan menguasai 90% market di Amerika. Ya. Namun apa yang terjadi dengan perubahan teknologi, digital, maka Kodak pada tahun atau tepatnya itu pada tanggal 19 Januari 2012 perusahaan ini resmi mengajukan untuk pilot ya. Pilot itu membangkrutkan diri atau bangkrut ya. Perusahaan itu mempilotkan, tidak sanggup lagi untuk going concern ya, tidak sanggup lagi untuk meneruskan perusahaannya. Laporan keuangan Kodak itu sangat turun drastis ya, dari 100 juta US dollar itu turun menjadi 31 juta dolar. Bahkan harga sahamnya itu awalnya di angka 94 US dollar, tapi pada akhir periode harga sahamnya itu hanya 30 sen ya. Ini perusahaan go public ya, sudah artinya tidak bisa going concern lagi. Di satu sisi ada usaha sejenis yang tetap bisa bertahan, yaitu Fujifilm. Industrinya sama, bisnis modelnya sama, tetapi bisa bertahan. Bisnis untuk Fujifilm, kalau yang Kodak tadi perusahaan Amerika, Fujifilm itu adalah perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang di mana Fujifilm itu sama-sama merupakan produsen untuk film yang zaman dulu itu kan ada itu yang film yang tidak bisa, yang roll film itu ya. Dulu kalau foto itu nggak bisa dihapus lagi, rollnya jalan itu ya, roll film. Dan rata-rata profitnya diperoleh dari penjualan peralatan post processing ya. Jadi ketika kita contohnya dulu di Kodak itu kalau membeli peralatan semuanya ada di situ, kita beli filmnya ada, kita beli kameranya ada ya, peralatan apapun ada di situ yang berhubungan dengan fotografer ya. Kita tahu kedua perusahaan itu merupakan yang menguasai pasar di industri film. Kemudian nasib keduanya itu berubah ketika era kamera digital datang. Ya, tepatnya ketika internet dan PC meningkat dan konsumen mulai beralih ke kamera digital. Jadi konsumen itu lebih ke arah tujuan ekspektasinya, kalau konsumen itu lebih ke arah yang fleksibel, ekonomis, high teknologi kan seperti itu. Ya, kita tahu dulu yang namanya BlackBerry ya. Saya pernah beli BlackBerry yang dulu belinya itu mesti ngantri, mesti inden dulu, saya mesti bayar dulu ya, waktu jaya-jayanya BlackBerry. Nah, ketika BlackBerry jatuh itu saya jual itu hanya ditawar kalau nggak salah 200.000 itu ya, padahal zaman dulu merupakan handphone yang paling, yang ada pin BB-nya itu sudah paling hebat ya. Kemudian Nokia, kita tahu setiap kita ke mall ya ada Nokia, pasti penuh terus di situ. Akhirnya kita sudah tidak mendengar lagi Nokia. Nah, itulah bisnis ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa
perusahaan itu memiliki namanya life cycle product ya. Dari mulai produk itu di launching ya awal, mulai naik, pergerakannya mulai naik-naik, kemudian setelah naik dia akan turun-turun. Nah, ketika turun itu kalau perusahaan itu tidak bisa mengantisipasi atau tidak melihat ke depan bahwa ke depan itu industri akan berubah, wah akan turun drastis itu seperti Kodak tadi ya. Namun kalau perusahaan itu bisa mengantisipasi, maka mereka akan naik lagi. Jadi turun itu wajar ya. Jadi profit itu, keuntungan perusahaan itu turun itu wajar. Namun yang jelas perusahaan itu harus bangkit. Kemudian kedua belah pihak antara Kodak dan Fuji itu mereka tetap going concern di industri analog ya, bukan digital. Kemudian di tahun 99 penjualan kamera analog itu turun drastis ya, yang sebelumnya itu di angka mungkin 70 sampai 80, ini bisa turun sampai 15%. Dan di tahun 2010 itu penjualan kamera analog itu hanya 7% ya, hanya sedikit sekali. Kemudian Canon dan Nikon ya sebagai kompetitor, dia gencar membuat produk-produk yang sudah digital. Jadi antara Kodak yang sudah kedodoran ya, dan Fujifilm yang sudah kedodoran tapi naik tadi, istilahnya kalah bersaing dengan kompetitor Canon sama Nikon tadi. Jadi kedua belah pihak ya itu mengalami hal yang sama, terjadi penurunan. Kemudian setelah Kodak itu pilot, Fujifilm tetap eksis. Nah, apa yang dilakukan oleh Fujifilm? Yang dilakukan adalah Fujifilm melakukan namanya diversifikasi ya, diversifikasi. Ya, jadi pada saat film merosot kurang dari 10%, Fujifilm mengembangkan pemasukannya sebesar 57%. Sedangkan Kodak itu masih di bawah angka 40-an%. Karena Fujifilm melakukan restrukturisasi bisnis filmnya dengan memotong biaya dan menutup fasilitas yang tidak diperlukan. Di saat yang sama Fujifilm juga melakukan penelitian untuk bisa mengadaptasi teknologi yang dimiliki oleh kompetitor yang lain ya. Dia lebih peka ya terhadap perubahan tadi. Kemudian Fujifilm itu juga merambah ke bisnis lain, yaitu ke bisnis farmasi, kosmetik, dan bahkan merambah ke produksi panel LCD. Nah, itu yang dilakukan oleh Fujifilm ya. Jadi Fujifilm melangkah lebih jauh lagi. Bagaimana kalau kita berbicara kondisi Kodak yang sudah menurun dan Fujifilm yang sudah bangkit, itu solusinya seperti apa? Yang pertama tadi mengenai mereka melakukan restrukturisasi ya. Kemudian diversifikasi tadi ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan namanya adaptasi. Jadi salah satu alasan inti kegagalan Kodak adalah menyesuaikan tujuannya sesuai dengan perubahan zaman. Karena kurangnya kemampuan beradaptasi, Kodak gagal untuk tetap relevan di pasar dan kalah bersaing dengan pesaingnya. Ya. Kemudian
Apa yang berhasil dilakukan oleh Fujifilm namun tidak dilakukan oleh Kodak adalah execution. Execution adalah upaya Fujifilm untuk mempertahankan bisnis filmnya dengan investasi dalam teknologi digital dan peningkatan keterampilan teknis dan diversifikasi bisnis ya. Yang pertama tadi diversifikasi bisnis. Nah, itu didukung oleh manajemen dari Fujifilm yang kuat di dalam visi dan misinya. Kemudian untuk bangkit kembali, Kodak harus lebih merubah bisnis plan yang yang telah tadi sudah masif ya, sudah istilahnya sudah pilot ya, jadi sudah kondisinya sudah tidak bisa going concern, sehingga harus memasarkan yang disebut pemasaran digital ya, harus melakukan pemasaran yang namanya pemasaran digital. Itu bisa melalui pameran fotografi, bisa membuat workshop, bisa membuat event-event yang berhubungan dengan foto ya. Kemudian mengenai distribusi, jadi sejak tahun 2000-an atau sejak peralihan ke kamera digital, tidak semua toko foto itu beralih ke digital, sehingga Kodak harus selektif memilih distributornya dan memperluas jaringan distribusi. Kemudian selanjutnya harus aktif menggarap segmen entry level dari kalangan anak muda karena pasar dan potensial sangat besar. Yang seperti saya bilang tadi, konsumen mengharapkan sesuatu yang high teknologi ya. Jadi kalau perusahaan tidak mengikuti perkembangan, maka perusahaan itu akan kalah ya, bersaing. Kemudian yang terakhir itu harus melakukan inovasi produk dan pengembangan ya. Itu yang paling penting. Jadi inovasi produk dan pengembangan itu harus penting. Oke, kemudian apa yang menjadi poin itu ada beberapa hal yang sama-sama industri yang sejenis, namun di sisi lain Kodak pilot, di satu sisi lagi Fujifilm sudah mulai bangkit. Dari sisi manajemen strategik, ada sesuatu hal yang harus kita analisa. Di situ ada namanya problem kepemimpinan ya di Kodak itu. Jadi di dalam manajemen strategik itu ada dua hal yang menjadi pokok bagaimana perusahaan itu bisa going concern atau bisa terus berkelanjutan atau tidak. Itu kita bisa lihat dari bagaimana leadershipnya melakukan namanya problem base ya. Jadi solusi base ya. Jadi ada namanya problem base solution ya. Ada namanya solution base. Apa perbedaannya? Ya, bagaimana ini terus terang memacu adrenalin para CEO perusahaan yang besar. Ya kan? Bagaimana perusahaan yang karyawannya itu segitu banyak bisa bangkrut begitu saja ya. Ini sangat jadi materi atau informasi mengenai perusahaan yang besar dan bangkrut ini waktu saya S2 juga sangat-sangat kita analisis secara mendetail karena ini real ya, fakta real yang terjadi di perusahaan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi bahan analisa para CEO. Apa sebetulnya yang menjadi masalah ya, kenapa kok perusahaannya bisa mati atau pilot, kenapa perusahaannya yang satunya dengan bisnis yang sama dia masih bisa jalan. Ternyata kita bisa mengambil salah satu hal yang menjadi masalah yang saya sebutkan tadi, yaitu problem based leadership. Ada 7 hal ya
perbedaan antara problem based leadership dengan solution based leadership. Ya, jadi kepemimpinan itu dibedakan antara leadershipnya solution atau problem. Kalau problem based, saya sebutkan yang pertama, sering terperangkap membahas masalah dengan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Fokus pada masalah yang telah terjadi. Nah ini ya, banyak perusahaan itu yang mengungkit-ungkit kenapa pasarnya seperti ini, kenapa pesaingnya seperti ini. Mereka mengungkit-ungkit seperti itu. Tetapi yang solution based leadership kebalikannya. Jadi cenderung memaklumi kesalahan dan percaya bahwa pada setiap proses selalu ada kesalahan, tetapi juga ada solusinya. Jadi fokus pada solusi yang belum dilakukan, ya. Itu yang penting. Jadi jangan perusahaan itu euforia dengan masa lalunya. Wah, dulu saya menguasai pasar. 97% saya kuasai pasar. Tetapi terlena, ya. Terlena bahwa pesaing itu akan mengejar sejauh mana kemampuan kompetitor utamanya, ya. Dia akan kejar kompetitor utamanya supaya kompetitor utamanya itu bisa kalah. Kalau perlu tenaga-tenaga handalnya itu dia hire, ya. Dia hire, dia ambil, ya. Supaya nanti perusahaannya bisa mengalahkan kompetitor utama, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang problem based leadership itu cenderung mencari kesalahan dan menghukum, langsung di justice, ya, dihukum di situ, ya. Kalau solution based cenderung memuji, mencari keunggulan-keunggulan dan mencari solusi. Ya mungkin yang dihadapi Kodak, ya, dia mencari kesalahan marketing, gimana nggak bisa jualan ini, kemudian finance-nya kenapa nggak bisa mencari dana yang murah, kenapa tidak proaktif mencari jalan keluar, mencari dana atau apa, mencari kesalahan. Tapi yang solution based tidak, dia mencari solusi, ya. Kenapa marketing bisa menurun? Dicari solusinya seperti itu. Marketnya sudah sesuai atau belum, ya. Eventnya sudah sesuai atau belum, dan masih banyak lagi. Atau cabangnya sudah sesuai dengan marketnya atau belum, kan seperti itu. Atau jangan-jangan salah sasaran, kan, yang tempat bukan untuk market itu dia masuk di situ, sehingga yang terjadi justru malah tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, problem base-nya itu cenderung panik. Solution base itu cenderung bijak, ya. Berbeda, ya. Wah, begitu Kodak terjadi penurunan omset, wah panik, dicari salahnya di sini, dicari kesalahan-kesalahannya. Tetapi Fuji dia mencari solusi, dievaluasi apa yang terjadi, kesalahan-kesalahannya. Kita lanjutkan yang keempat, problem base berorientasi kemarin, kemudian solution base berorientasi ke depan, ya. Kenapa kaca spion mobil itu kecil? Ada tujuannya. Kalau kaca spionnya itu besar, lebih besar daripada kaca depan, maka mobil itu akan nabrak. Perusahaan pun sama. Kesalahan masa lalu di perusahaan itu tidak perlu diungkit-ungkit, ya. Hanya dilihat kaca, kan spion hanya dilihat untuk sekian jam, oh ini berbahaya enggak, di belakangnya ada yang mau nyalip atau tidak atau apa. Di perusahaan pun juga seperti itu. Oh, kompetitor sudah mulai ini mencari kelemahan-kelemahan kita. Kita cari, namanya intelijen pemasaran. Di situ ada namanya intelijen pemasaran. Kita diajarin dulu itu, ya. Bagaimana kita pergi ke suatu daerah seolah-olah kita membawa nama produk itu. Kemudian kita tanya ke konsumen, suka nggak? Padahal kita kompetitornya, kan seperti itu, ya. Saya dulu diajarin seperti itu. Jadi kayak rokok nih, salah satu rokok contohnya itu, ya.
dia kompetitor utamanya rokok B. Maka orang B ini membawa rokok A pergi ke konsumen. Dia nawarin rokoknya si A ini ke konsumen. Padahal dia bukan perusahaan dia di rokok B tadi. Nah, tujuannya dia pengen tahu sejauh mana konsumen itu loyal terhadap rokok A tersebut. Ya. Kalau dia sudah tahu kondisi seperti itu kan nanti dia bisa berubah. Oh iya, ternyata orang itu sukanya yang komposisi nikotinnya seperti ini, packagingnya seperti ini, harganya seperti ini. Dia akan tahu. Ya, di situ marketing intelijennya jalan, dicari di situ. Bukan orientasinya bukan kemarin tapi ke depannya, ya. Yang kelima, problem base-nya itu lebih banyak bertanya mengapa. Yang solution banyak bertanya bagaimana, ya. Berbeda ini antara mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa itu berarti kenapa penjualannya menurun, mengapa banyak mengapanya. Tetapi bagaimana, oh kenapa kok bisa turun, bagaimana cara untuk menaikkan lagi, kan ya, ada solusinya di situ. Kemudian yang keenam, problem based leadership itu lebih ke banyak menghabiskan energi tapi no action, ya. Banyak mimpi-mimpinya tetapi tidak ada actionnya. Yang solution based itu penting bertindak dan motivasinya tinggi, ya. Jadi ini berbeda, ya. Jadi problem based lebih no action, jadi hanya ngomong saja, omdok, ya, hanya ngomong doang. Kita pengen berkembang begini begitu implementasi tidak jalan, ya. Direktur marketing minta ini reward ini, minta event di sini, orientasinya akan seperti ini, penjualan seperti ini, ya begitu ini nggak jalan. Ada saja alasannya, takut mengambil risiko. Tapi solution based dia action, ya, dia action, dijalanin dulu. Jadi sebelum action dia istilahnya haram hukumnya tidak action, itu namanya solution based. Yang terakhir, untuk problem based leadership itu umpan baliknya negatif. Kemudian yang solution based umpan baliknya positif atau memberi reward. Nah, di sini juga terjadi perbedaan yang cukup signifikan, ya. Jadi ketika contohnya marketing penjualannya tidak mencapai target, wah negatif saja bawaannya. Tetapi yang untuk solution based dia selalu positif. Jadi dia akan memberikan reward, yang berhasil dia akan beri reward, seperti itu, ya. Itu perbedaannya. Kemudian yang poin pertama dari sisi problem base-nya dan solution base-nya. Yang kedua, ada 5 perbedaan antara manajer yang reaktif atau manajer biasa sama manajer yang proaktif. Manajer proaktif itu adalah manajer yang memimpin perubahan. Ya, jadi di perusahaan seperti itu, mungkin di Kodak dan di Fuji ada pola yang seperti ini. Saya bacakan, ya. Ada 5 hal yang membedakan antara manajer reaktif dan manajer proaktif. Yang pertama, manajer reaktif itu selalu bergerak reaktif, yaitu tergantung. Jadi namanya influenced by, ya. Jadi pada kejadian yang muncul dari luar. Jadi lebih reaktif. Yang manajer proaktif itu sebisa mungkin selalu ingin membentuk dan mempengaruhi lingkungan di mana ia berada. Fleksibel, ya. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi tidak reaktif, ya, tapi dia akan bisa mempengaruhi lingkungan yang ada. Yang kedua, manajer reaktif itu umumnya tidak siap, ya, dengan adanya perubahan dan bereaksi terhadap perubahan itu, ya. Dia tidak siap adanya perubahan. Kalau manajer proaktif itu mencari perubahan, bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan
pembaharuan yang menimbulkan dampak perubahan. Ya ini berbeda jauh. Yang satu itu dia takut nanti kalau terjadi perubahan akan jadi kegeser ya, akan berpengaruh terhadap penghasilannya dan lain sebagainya. Tetapi yang manajer proaktif akan kebalikannya ya. Dia akan justru malah mencari perubahan itu. Jadi langsung ada inisiatifnya di situ. Yang ketiga, manajer reaktif itu cenderung terbelenggu oleh masa lalunya, khususnya yang berhubungan dengan rasa takut terhadap hari esok. Dan yang manajer proaktif itu percaya bahwa cara terbaik meramalkan hari esok adalah dengan menciptakannya sendiri. Ya, itu yang berbeda. Orang yang optimis itu hari esok itu akan dia kejar. Ya, dia lebih proaktif di situ. Yang keempat, manajer reaktif itu mempunyai persepsi yang negatif dan agak trauma terhadap perubahan, cenderung menolaknya. Kemudian yang manajer proaktif itu sadar betul bahwa apa yang relevan di masa lalu belum tentu cocok dipakai untuk hari ini. Dan apa yang relevan sekarang belum tentu cocok untuk masa depan ya. Sama seperti Kodak tadi, bahwa telah terjadi perubahan yang masif ya, terjadi perubahan yang sungguh cepat dari kamera yang analog menjadi yang digital, dan cepat sekali perubahan. Kalau itu tidak diantisipasi, maka yang terjadi seperti yang Kodak tadi di tahun 2012 mengalami kepailitan. Coba dari awal mereka sudah antisipasi sehingga hal tersebut tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir, manajer reaktif itu tidak tinggal dalam realitas dan membiarkan orang lain menghadapi perubahan. Selalu memiliki dan mencari alasan serta menyalahkan orang lain dan lingkungannya. Yang penting aman, biarpun merugikan lembaganya. Nah ini. Kemudian yang manajer proaktif hidup dalam realitas dan mempunyai persepsi bahwa perubahan adalah fakta kehidupan yang tidak bisa dihindarkan. Sedangkan status quo hanya akan menggiring kita pada kegagalan. Juga menyadari bahwa perubahan adalah mengubah cara berpikir daripada sekedar mengganti sesuatu yang lama dengan hal-hal yang baru. Nah ini, jadi mindsetnya pun sudah berbeda ya. Manajer yang reaktif itu dia mencari aman, yang penting dirinya aman ya. Dia tidak memikirkan perusahaannya ya, egoismenya tinggi. Bagaimana perusahaan bisa berkembang kalau para pemimpinnya itu hanya mencari secure saja ya, security self-nya aja ya, tidak mementingkan masa depan perusahaan ya. Kadang sama saya itu di perusahaan, saya terus terang saya loyal kepada perusahaan. Saya loyal karena nanti suatu saat saya pensiun, ya kan? Suatu saat perusahaan itu karyawannya pensiun. Tetapi kalau kita itu kerja di perusahaan dengan niat tulus, ikhlas ya, kita full 100% kontribusi untuk perusahaan. Apapun yang dikatakan oleh atasan kita, kita tidak peduli ya, kita tidak peduli. Yang penting kita fokus 100% ke perusahaan. Toh atasan kita juga nanti suatu saat juga akan pensiun ya. Jadi kita harus egois, lebih mementingkan perusahaannya daripada mementingkan diri sendiri ya. Kita bangga bahwa kalau perusahaan yang kita dulu tempatin di situ kita ada kontribusinya, itu kita bangga ya. Jadi kita harus loyal kepada perusahaannya, bukan loyal kepada pimpinannya. Itu yang salah. Sekarang ini banyak orang yang mencari aman ya. Ini yang tadi terjadi ya. Orang mencari aman diri sendiri itu berbahaya dari sisi perusahaannya ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Dia tidak mementingkan perusahaannya itu ke depannya seperti apa. Itu mungkin yang terjadi di Kodak ya. Demikian
sahabat-sahabat sekalian, teman-teman saya. Ini materi ini memang sangat bagus ya. Materi ini realitas di lapangan bahwa dalam industri itu perubahan itu hal yang tidak bisa dihindari ya. Dalam industri itu perubahan itu hal yang tidak bisa dihindari. Visi dan misi sebagus apapun ya, kalau tidak diikutin ya dengan strategi untuk kedepannya, itu akan kalah nanti ya. Contohnya yang kita lihat dengan adanya Gojek ya, Grab, itu seperti apa industri transportasi ya, banyak yang berguguran kalau tidak siap ya. Di industri perhotelan pun seperti itu ya, ada Airbnb ya yang memberikan harga yang murah ya. Transportasi pun sama ya, dengan tiket yang online yang harganya sangat fleksibel ya. Jadi itu teman-teman, mungkin ini dulu untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas presentasi mengenai kondisi usaha yang nanti akan berpengaruh terhadap kontribusi keuntungan dengan adanya COVID seperti itu saat ini ya. Dengan adanya COVID ini, perusahaan itu akan seperti apa supaya bisa bertahan, strateginya seperti apa. Oke, demikian saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.